saya Ninda Putri Lestari. Perkenalkan, nama saya Siti Arasi dari kelas 10 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aurelia Rusmana. Perkenalkan, nama saya Rita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang angin. Angin adalah perpindahan udara. Itu adalah sifat udara yang pastinya sudah kamu ketahui dengan jelas. Kamu tidak dapat melihat atau menyentuh udara, namun dapat merasakannya. Dalam hal ini, udara yang kamu rasakan adalah angin. Alat ukurnya itu anemometer. Bagaimana sih proses angin dapat terjadi? Kenapa udara bergerak? Nah, angin dapat terjadi karena ada pergerakan udara bergerak karena adanya perbedaan tekanan udara antara satu tempat dengan tempat lainnya. Perbedaan ini muncul karena pemanasan sinar matahari yang tidak merata di setiap tempat. Hukum Weis-Ballot menyatakan bahwa angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum. Semakin jauh perbedaan tekanan di antara kedua tempat, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Kemudian arahnya juga tidak lurus, melainkan membelok ke kanan sebelah utara khatulistiwa dan membelok ke kiri sebelah selatan khatulistiwa. Beloknya ini disebabkan oleh rotasi bumi dari barat ke timur. Rotasi tersebut menghasilkan gaya Coriolis. Ada juga banyak manfaat atau kegunaan, yaitu diantaranya seperti kita mengeringkan baju di loteng rumah kamu, ataupun membekukan diri kamu di tempat yang sangat dingin, seperti di negara-negara yang beriklim tropis. Apakah hanya itu? Oh, tentu saja tidak. Ada beberapa lagi, yaitu ada tiga macam ya. Yang pertama itu ada ekologi, ada iklim, dan ada sumber Yang energi. pertama ada iklim. Dalam hal iklim banyak peran penting loh. Iklim merupakan cuaca sehari-hari di muka bumi. Banyak bergantung kepada kehadiran angin. Juga mengendalikan arus laut di seluruh dunia loh. Kedua, ada ekologi. Dalam hal ini, ekologi gak kalah penting nih. Ekologi dapat membantu tumbuhan dalam hal penyerbukan. Tumbuhan yang membutuhkan angin dalam penyerbukannya akan menghasilkan ratusan hingga ribuan biji yang nantinya akan dibawa ke tempat yang baru. Contohnya adalah bunga dandelion. Yang terakhir ada sumber energi. Sumber energi ini energinya sangat baik dan ramah lingkungan. Apalagi merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui yang tidak menghasilkan polusi. Meski punya banyak manfaat, di sisi lain juga punya kemampuan untuk menghancurkan jika terjadi dengan kekuatan tinggi. Misalnya adanya blizzard, badai musim dingin yang menggabungkan hujan, salju lebat, angin kuat, dan temperatur yang sangat tinggi. Pertama adalah angin tetap. Arah tiupannya tetap sepanjang tahun, terbagi menjadi 3, yaitu angin timur dengan gerakan turun dari daerah maksimum ke kutub ke daerah minimum subpolar. Angin barat dengan gerakan naik dari daerah maksimum subtropis ke daerah minimum subpolar. Dan angin pesat dengan gerakan turun dari daerah maksimum subtropis ke daerah minimum Yang kedua, angin tidak tetap. Arah tiupannya berubah-ubah, ada beberapa macam, yaitu angin laut yang bergerak dari laut ke darat pada siang hari. Ada angin darat yang bergerak dari darat ke laut pada malam hari. Ada juga angin lembah yang bergerak dari lembah ke puncak gunung pada siang hari. Ada juga angin gunung yang bergerak dari puncak gunung ke lembah pada malam hari. Ada juga angin muson, atau juga disebutnya angin besi, yang dipengaruhi oleh gerak semu matahari karena revolusi bumi dengan sumbu bumi yang minim sebesar 66,5 derajat terhadap bidang ekliptikanya. Ada dua jenis, yaitu muson timur yang kering dan muson barat yang basah. Terus ada angin pon. Angin pon adalah angin yang diakibatkan oleh hujan orografis yang bersifat panas dan kering dan memiliki dampak negatif bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya ada angin siklon, yaitu angin yang berputar ke atas memasuki tekanan udara batas minimum. Terus ada angin antisiklon, yaitu angin yang berputar keluar tekanan udara maksimum. Yang terakhir ada angin tropis seperti yang kita kenal, yaitu angin tornado atau tifon. Angin juga diam-diam mempunyai akibat tahu. Angin ini dapat merusak atau menghancurkan kendaraan seperti
meter. Angin juga dapat digunakan sebagai sumber energi